Shalom, jumpa lagi di Kampus Sukacita. Pemirsa yang Allah kasihi dan cintai, marilah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang adalah isi hati Tuhan, suara Tuhan yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu, ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu peduli dalam hidup kami untuk dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Tidak pernah membiarkan kami tersesat, tetapi firman-Mu yang selalu menghidupkan kami dan mengarahkan kami di dalam jalan kebenaran. Kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu, maka hamba yang Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firman-Mu. Jangan menurut kehendak hamba ketika hamba menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendirilah yang terjadi ketika Engkau memakai akan bibir mulut hamba-Mu ini. Bapa, terima kasih, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Dengan perikop pembacaan, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayatnya yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap mau mendengar dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga dengan tema berseru kepada Tuhan. Sudahkah kita berseru? Kata berseru merupakan panggilan atau perhatian dengan suara yang nyaring. Sudahkah kita menunjukkan suatu perhatian dengan suara yang nyaring kepada sesama? Pasti semua orang akan menyatakan, saya sudah. Dalam hal memanggil, untuk memanggil sesama dengan suara yang begitu besar, kalau kita telah menunjukkan kepada sesama supaya sesama kita dapat merasakan bahwa kita sangat membutuhkan mereka, sehingga kita memanggil mereka baik dalam meminta pertolongan atau seringkali dalam suatu perdebatan. Kata berseru ini menurut Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga mau mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan Allah yang dapat memberikan jawaban yang pasti. Kita berseru dan meminta kepada Tuhan untuk dapat kita memiliki jawaban. Ada jawaban yang instan, ada jawaban yang membutuhkan proses. Seringkali bagi manusia sangat tidak sabar dalam menantikan jawaban yang membutuhkan proses. Ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada kebimbangan, keraguan-raguan, bahkan hilang harapan. Dan seringkali mengatakan bahwa Tuhan sepertinya tidak mendengar doa saya. Tuhan sepertinya mengabaikan kehidupan saya atau inilah takdir saya. Sebagai orang Kristen yang mengungkapkan kehidupan sedemikian merupakan orang Kristen yang tidak memperjuangkan imannya di hadapan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan di hari ini mau mengajak kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita berseru, sedangkan perbandingan dari kitab lain mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Itulah Matius mau mengajak kepada kita. Kalau kita mengatakan sebagai orang Kristen yang, saya ini kan adalah orang Kristen, tidak perlu lagi untuk saya meminta, Tuhan itu tahu. Untuk meminta tidak ada mengatakan khusus bagi anggota jemaat, khusus bagi orang yang susah. Jadi orang yang senang, bahkan dikhususkan bagi para pendeta, majelis, tidak perlu banyak meminta kepada Tuhan. Kalau pola berpikir sedemikian, berarti adalah orang-orang yang tersesat. Karena ajakan meminta ini untuk semua kalangan, semua orang, dengan tidak menentukan atau dikhususkan. Oleh sebab itu, mari kita meminta kepada Tuhan. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya tantangan yang datang menghantui akan kehidupan kita, silih berganti, jangan putus asa.
mintalah kepada Tuhan, datang dan berseru, memanggil, meratap di hadapan Dia. Sabar menantikan jawaban-jawaban doa yang akan Dia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang dapat merasakan kuasa mujizat itu nyata dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Tuhan akan memberitahukan kepada engkau, kepadamu, kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Kita tidak akan mengerti, kita tidak akan mengetahui, tetapi Tuhan akan singkapkan semuanya. Maka betapa hebatnya Allah kita, betapa luar biasanya Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang peduli, Allah yang memahami, mengerti setiap kebutuhan saya dan jemaat sekalian. Maka marilah kita berseru kepada Tuhan, berseru dan meminta. Bukan kita memaksa Tuhan. Kita ini dikatakan sebagai anak-anak, Dia adalah Bapa kita. Wajar kalau kita tetap merengek, meminta dan meminta sampai kita merasakan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itulah jawaban yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Jadi bagi orang Kristen, jangan mengatakan minta cuma 1, 2 kali, 3 kali dalam penentuan waktu. Tetapi minta selama menjalani hidup dalam dunia ini, minta dan minta satu komunikasi yang baik dengan Allah. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Tuhan yang punya firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah mengajarkan kepada kami untuk meminta, berseru kepada Engkau. Berarti kami harus menggugah akan hati-Mu Tuhan. Kami harus mengadu, kami harus memanggil-manggil nama-Mu Bapa, supaya kami mendapati jawaban yang pasti. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami. Ajarilah kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Ajarilah kami untuk memandang akan wajah-Mu, dan ajarilah kami untuk bercakap-cakap dengan Engkau Allah lewat doa. Karena Engkau hanya sejauh doa saja, tetapi Engkau tetap setia dan dekat ada dalam kehidupan kami. Bapa, ketika kami punya relasi komunikasi dengan Tuhan dalam doa, berarti kami punya percakapan yang baik dengan Tuhan dan kedekatan kami sangat baik dengan Engkau. Oleh sebab itu kami akan mengerti dan memahami apa yang akan Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, keputusasaan. Tapi kami tetap memiliki pertumbuhan iman yang kokoh. Karena kami merasakan urapan, kuasa dan mujizat yang dapat Kau nyatakan, Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.